Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama lain. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semangatlah kalian untuk belajar, karena dengan semangat apa yang kalian lakukan hari ini akan kalian tuai suatu saat nanti. Dengan belajar kita akan mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan, dan nantinya prestasi yang akan kita raih. Oke, anak-anakku yang saya banggakan dan saya sayangi, semoga kalian sehat selalu. Oke, kalian lihat judul buku ini. Kalian pasti memahami tentang dasar desain. Siapa yang mengetahuinya? Nah, seperti materi sebelumnya, mari kita belajar tentang itu di mata pelajaran dasar desain grafis, di mana kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini yaitu mendiskusikan prinsip-prinsip tata letak, menerapkan hasil prinsip-prinsip tata letak, dan tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Menjelaskan prinsip tata letak, menguraikan dan mengimplementasikan prinsip tata letak dalam gambar desain, mempersiapkan, menggunakan, dan membuat desain sesuai dengan prinsip tata letak. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita mengadakan pretest terlebih dahulu. Jawablah soal-soal berikut ini pada lembar jawaban yang tersedia. Jadi prinsip tata letak itu ada beberapa unsur-unsur yang harus kita perhatikan sebelum kita membuat sebuah desain grafis. Nah, yang pertama itu adalah porsi. Porsi adalah perbandingan ukuran yang digunakan untuk menentukan perbandingan tepat antara panjang dan lebar antara gambar dengan bidang gambar. Jadi maksud porsi di sini bisa kita contohkan ya. Di dalam sebuah Adobe Photoshop, aplikasi editing. Nah, porsi itu adalah yang di luar ini adalah yang warna biru adalah peta, itu adalah bidang gambar. Sedangkan yang hitam itu adalah objek gambar. Jadi perbandingan ukuran yang digunakan untuk menentukan antara panjang dan lebar antara gambar dengan bidang gambar. Nah, ini gambar, luarnya ini adalah bidang gambar. Jadi perbandingan yang tepat. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan perbandingan yang tepat, desain kita akan jelek. Ya, gambar gunanya kita buat seperti ini, kecil, dan bidang gambarnya besar. Kan tidak menarik kan? Kelihatannya tidak menarik banget. Nah, sehingga tidak sesuai antara gambar dengan bidang gambar. Jangan kebesaran, jangan kekecilan. Sehingga kalau kebesaran tidak bagus, ataupun kekecilan juga tidak bagus. Jadi kita sesuaikan antara bidang gambar dengan gambarnya, yaitu unsur kedua yaitu irama, yaitu pola alunan nada yang berulang yang dibuat oleh unsur-unsur yang berbeda. Jadi dalam desain grafis itu ada sebuah gambar-gambar pengulangan. Misalnya kita cari ya di Google aja, kita searching. Nah, kita cari ya ini mengulang sebuah garis yang kita mengulang kan. Tetapi garis ini tidak mati. Artinya kita pandang itu garisnya tidak kaku, masih enak dipandang. Jadi walaupun objek-objek di sini berulang, dilakukan pengulangan tapi masih bagus, itu merupakan unsur dari desain grafis. Nah, misalkan ini sebuah lingkaran. Nah, walaupun banyak lingkaran yang banyak warna, tetapi perpaduannya itu menghasilkan sebuah irama. Nah, ini misalkan warna-warna lingkaran yang cerah ini, warna apa ya namanya? Pokoknya ini warna-warna yang cerah ini, terang, warna panas dan warna dingin. Di sini menggunakan warna-warna yang ceria. Lalu
hanya membuat objek-objek lingkaran, tetapi lingkaran di sini kita bisa merasakan wah iramanya, yaitu terkesan objek-objek yang ceria, walaupun ini hanya pengulangan. Pengulangan-pengulangan ini seperti ini ya, bintang ya, ini kurang menarik karena ada yang salah dari desain bintang ini, sehingga pengulangan-pengulangannya ini terlalu statis atau terlalu biasa, jadi sama saja, hanya diperbanyak, tidak ada yang dimiringkan ataupun penataan ruangnya kurang bagus, sehingga desain ini terlihat biasa saja, sehingga terlihat kurang pas. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah pengulangan itu memang diperlukan dalam desain grafis, pengulangan itu. Nah, lalu kita lihat unsur berikutnya, yaitu keseimbangan atau balance. Keseimbangan itu ada dua, keseimbangan simetris, keseimbangan asimetris. Keseimbangan simetris susunan elemen untuk meratakan dari kiri ke kanan, dari pusat atau dari atas ke bawah. Jadi gambar ini kiri dan kanannya dan atas bawahnya itu pas, disebut juga keseimbangan. Kalau misalnya tidak seimbang atau berat sebelah, kita lihat, nah kita pindah, nah, sebelah kirinya kosong, ini menjadi tidak seimbang ataupun jelek gambar desain kita, sehingga kita tidak bisa menyesuaikan, makanya kita ada keseimbangan. Nah, lalu ada keseimbangan asimetris, pengaturan yang berbeda dengan berat yang sama di setiap sisi halaman, namun komposisinya terasa seimbang. Nah, kita lihat di Google ya, kita searching di Google bagaimana keseimbangan asimetris itu. Nah, ini kita searching aja di Google seperti ini. Nah, maksud dari keseimbangan asimetris itu adalah keseimbangan isi. Jadi yang di kiri ini antara yang di kanan seimbang, tidak ada yang terlalu banyak di sini, tidak ada yang terlalu banyak di sini, sehingga desainnya terbilang tidak mati ya. Berikutnya yaitu kesatuan, yaitu sebuah komposisi adalah semua bagian bentuk harus saling memiliki keterikatan atau keterkaitan tersebut bisa diciptakan dari sebuah bentuk lain yang menghubungkan seluruh bentuk tersebut. Misalkan saja contoh seperti gambar ini. Jadi ada sebuah keterikatan atau gambar seperti ini. Jadi kalau seorang desainer yang sudah ahli, dia membuat sebuah gambar desain itu tidak berpencar-pencar untuk unsur warna ataupun objek-objek yang dia ciptakan ya. Contohnya seperti ini, kita lihat contoh-contoh desain profesional, sehingga kita bisa merasakan perpaduan warna ini terikat dan menyatu. Bisa kita rasakan dari gambar yang terciptakan ya, sehingga kita nantinya tahu bahwasanya objek-objek itu saling terikat, keterkaitan satu sama lain, sehingga menciptakan sebuah gambar yang biasanya yang menyatu satu dengan yang lainnya. Nah, ini kita bisa merasakan contoh-contoh hasil desainer yang sudah handal seperti ini. Lalu ada prinsip yang lainnya, yaitu kontras ya. Kontras menghindari elemen desain grafis dalam satu halaman yang terlihat serupa. Elemen desain tersebut dapat berupa jenis tulisan warna, ukuran, tebal tulisan, spasi, dan lain-lainnya, sehingga kita bisa membedakannya antar objek-objek yang lainnya. Nah, kita bisa mencontohkan ya. Kita lihat gambar ini ya. Nah, dari gambar ini kita melihat tulisan antara dengan objek gambar kuda.
Nah, kalau kita membuat sebuah tulisan dengan warna sama dengan background, itu tidak mencerminkan sebagai prinsip kontras, sehingga nggak bisa dibaca. Nah, coba kita lihat warna tulisannya adalah pink ataupun biru muda, sehingga nggak bisa ditampilkan. Tapi kalau kita membuat tulisan itu, warna yang kita ciptakan jangan sampai mati. Antara background dan tulisan harus ada kontras ya, jadi tidak mati. Nah, kita lihat ya, ini ada harmoni bersembunyi sebagai faktor pengaman agar publikasi tidak terlalu ramai dan hiruk pikuk. Jadi jangan terlalu ramai. Nah, kita lihat contohnya ya, contohnya di sini. Nah, seperti ini, walaupun dia banyak objeknya, tidak ramai ya, tidak berserakan. Nah, objek-objeknya masih menyatu. Ini harmoninya masih dapat di sini. Nah, seorang desainer ingin melihat tipografi. Nah, di sini terlihat contoh yang tidak rapi ya, tidak rapi di sini. Yang terpenting dalam hal ini adalah menciptakan sebuah keterkaitan, tapi menciptakan sebuah ketenangan ya. Jadi harmoni ini merupakan gabungan antara penataan ruang, warna, tulisan di situ menjadi satu, sehingga menciptakan sebuah kesan yang harmonis ya, dan lainlah sebagainya di situ. Lalu ada penekanan, yaitu atau mendapat perhatian pertama atau terfokusan. Jadi kalau kita lihat di gambar ini nantinya, ini contoh ini ya, contoh ini di gambar ini ingin menciptakan penekanan dengan warna yang seperti ini. Bentar ya, beberapa desain logo ini. Nah, ini seperti logo Fanta ini. Jadi Fanta ini ingin dikenal orang, maka Fanta ini akan ada penekanan warna antara backgroundnya dengan tulisannya ya. Sama dengan ini MVC taksi, warna hitam untuk tulisannya dan yang backgroundnya kuning, tetapi tulisan MVC taksi ini dia lebih dominan. Ketika kita melihat, otomatis ya kita tertuju kepada tulisan itu. Misalnya ini, coba kita lihat. Nah, seperti ini ada desain perlombaan, sebuah brosur perlombaan. Jadi ada satu unsur utama yang adalah mid desain grafis. Ini unsur utama yang ingin diketahui oleh orang lain. Untuk gambar-gambarnya hanya unsur penariknya saja ya, seperti ini juga unsur ya. Blue jelly ini ada penekanan, ini unsur utama yang ingin ditampilkan oleh desainer supaya bisa dibaca. Nah, seperti kalau kita ingin mendesain brosur pengumuman, maka judul itu harus lebih besar, lebih cantik, lebih menarik, karena itu merupakan sebuah penekanan. Jadi itulah unsur-unsur yang harus diperhatikan sebelum mendesain seperti apa desain kita nantinya. Setelah mengamati materi yang telah kita pelajari pada hari ini, bisa kita akses evaluasinya di Google Form dengan alamat seperti yang tertera, dan nantinya ketika sudah kalian akses akan tampil seperti ini. Nah, kalian tinggal mengisinya sesuai dengan pertanyaan yang ada. Selamat mengerjakan dan semoga sukses.
Demikian materi kita di pagi hari ini dalam proses pembelajaran kita. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu prinsip tata letak ada 6. Yang pertama adalah keseimbangan, unity, kesatuan, proporsi, irama, dan kontras yang sangat dibutuhkan dalam kita membuat gambar desain. Dan harapannya dalam pembelajaran hari ini muncul ide-ide kreatif dan pertanyaan-pertanyaan terkait semua pertanyaan dan permasalahan yang muncul, sehingga kita bisa merefleksi semua permasalahan itu. Pembelajaran pada pagi hari ini menyadarkan kita bahwasanya dalam kita membuat sebuah gambar desain ternyata ada prinsip-prinsip yang harus kita pahami, yaitu diantaranya adalah prinsip tata letak 6 komponen, sehingga nantinya dalam kita membuat sebuah gambar desain itu sesuai dengan harapan, sesuai dengan standar. Nah, mungkin itu yang bisa kita rangkum kegiatan kita di pagi hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing supaya ilmu kita barokah, ilmu yang kita dapat juga bermanfaat nantinya. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.